Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kami dari segenap asisten praktikum persamaan diferensial parsial mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakan. Jadi untuk materi minggu ini kita lakukan secara online melalui video ini, dan materi minggu ini yaitu tentang persamaan gelombang dengan syarat batas di Dirichlet beserta penyelesaiannya menggunakan Maple. Tujuan dari praktikum ini yaitu menyelesaikan persamaan gelombang dimensi 1 dengan batas diam atau tetap di Dirichlet serta memahami solusinya atau penyelesaiannya menggunakan Maple. Untuk dasar teorinya, persamaan getaran senar dengan titik-titik ujungnya diikat pada X sama dengan 0 atau diam, dan X sama dengan L atau tetap, maka syarat batasnya dinyatakan oleh persamaan 6.1, yaitu U0, T sama dengan UL, T sama dengan 0. Yang berarti ketika gelombang getaran senarnya itu diam atau tetap, itu nilainya sama dengan 0. Syarat batas di atas disebut sebagai syarat batas Dirichlet. Kemudian untuk contohnya, sebuah senar diikat pada kedua ujungnya dinyatakan oleh PDB dengan syarat batas dan syarat awal sebagai berikut. Do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat, do kuadrat U per do X kuadrat, ini merupakan persamaan gelombangnya dengan X lebih dari 0 dan X kurang dari A. Kemudian untuk syarat batas dan syarat awalnya yaitu U sama dengan UAT sama dengan 0, dengan T lebih dari 0, dan UX0 sama dengan Fx, kemudian turunan pertama dari UX0-nya sama dengan Gx. Dari contoh ini, kita akan menyelesaikannya menggunakan Maple, program Maple. Untuk programnya yaitu sebelumnya seperti biasa kita panggil package yang digunakan yaitu PDE Tools, DE Tools untuk menyelesaikan persamaan diferensial, kemudian package plots untuk menampilkan plot atau grafik. Selanjutnya yaitu pendefinisian variabel-variabel yang akan digunakan. Yang pertama yaitu kita mendefinisikan Kx terhadap ke variabel X yang memiliki nilai sin Kpx. Jadi variabel X ini mendefinisikan nilai Kx. Kemudian yang kedua kita definisikan variabel T sebagai Kt dengan nilainya yaitu CK dikali sin Kpt plus DK dikali cos Kpt. Jadi untuk KT-nya itu didefinisikan di variabel T. Untuk selanjutnya, pendefinisian yang ketiga, yaitu D, variabel D didefinisikan sebagai K dengan nilai integral dari Fx dikali sin Kpx dengan syarat batas Dirichletnya yaitu X sama dengan 0 sampai dengan 1. Jadi selangnya itu di X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Kan tadi X sama dengan 0 atau X sama dengan A. Jadi A-nya itu sama dengan 1. Kemudian dibagi atau dibagi integral dari sin Kpx kuadrat dengan interval atau selang yang sama, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Baik, selanjutnya yaitu mendefinisikan variabel C, di mana C itu merupakan fungsi dari K. Nah, uh, untuk pendefinisiannya itu kurang lebih sama kayak yang di sebelumnya, cuman di sini bedanya itu menggunakan fungsi Gx. Ya, setelah itu dari hasil integral tersebut itu baru dibagi dengan K kali dengan P. Dengan K dikali dengan P. Nah, setelah diperoleh nilai C dan nilai D-nya, itu baru nanti disubstitusikan ke fungsi yang di atas tadi, yang mendefinisikan
fungsi T-nya. Nah, ini untuk apa? Untuk sebagai aproksimasi deretnya. Nah, untuk deretnya gimana? Itu baru didefinisikan di variabel U-nya. Nah, untuk deretnya itu kita definisikan dengan variabel U, di mana U itu merupakan fungsi dari N, X, dan T. Untuk pendefinisiannya yaitu variabel U itu merupakan penjumlahan dari X dan X dikali dengan T, di mana K-nya itu dari 1 sampai dengan N. Nah, di sini untuk variabel U-nya itu merupakan pendefinisian deret Fourier-nya. Nah, setelah kita definisikan deretnya, baru kita definisikan syarat awalnya. Itu ada dua, ada F sama G. Untuk yang F, itu kita definisikan yaitu F merupakan fungsi dari X, di mana X dikali 1 min X. Untuk G-nya sendiri itu bernilai 0. Nah, setelah kita peroleh deretnya, kemudian syarat awalnya, kita bisa membuat animasinya, yaitu dengan sintak animate U10X, T, kemudian untuk X-nya sendiri itu dari 0 sampai dengan 1, dan T-nya 0 sampai dengan 2. Untuk frame-nya itu sama dengan 50. Nah, di sini untuk frame-nya itu kita bisa ubah, bisa 100, 200, dan sebagainya. Cuman di sini nanti bisa berpengaruh terhadap kecepatan efek animasinya. Semakin besar frame-nya, itu semakin membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Baru kita juga bisa membuat plotnya. Selanjutnya itu kita buat plotnya, di mana fungsinya kita pakai K, DK, di mana K-nya itu dari 1 sampai dengan 10, dan untuk X-nya itu dari 0 sampai dengan 10. Untuk stylenya itu berupa poin atau titik, dan simbolnya itu berupa circle atau lingkaran. Nah, di sini dari plotnya, itu kita bisa lihat ada salah satu titik yang bernilai sangat signifikan, yaitu di atas 0,25. Nah, di sini bisa dibilang masuk akal karena saat kita misalkan kita punya tali, kemudian kita ikat kedua ujungnya, untuk getaran yang pertama itu pasti memuat getaran yang bernilai jangkauan yang terbesar. Baru setelah kita lepaskan, itu dari getaran-getaran tersebut itu mendekati titik seimbang atau mendekati titik nol, seperti yang ada di gambar tersebut. Tuh. Selanjutnya, untuk penerapan diferensialnya di mana? Nah, di sini kita definisikan UT sama UX. Untuk UT sendiri itu merupakan turunan di mana fungsi U tadi yang kita definisikan di atas, itu kita turunkan terhadap T. Sementara untuk X-nya, UX, itu berarti kita turunkan terhadap X, seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan sama Indah. Oke, baik. Untuk selanjutnya, di sini kita definisikan integral dari diferensial UT sama UX-nya, tapi di order 2. Di sini in UT2 itu merupakan fungsi dari N sama T aja, yang merupakan hasil integral dari UT NX, T kuadrat, dan batas integralnya itu dari 0 sampai 1. Karena tadi kan syaratnya itu dari 0 sampai 1. Kemudian untuk integral UX2-nya juga sama. Di sini juga juga merupakan hasil integral UX n x n, x, t kuadrat, dan dan batas integralnya dari 0 sampai 1. Setelah itu kita cari nilai dari konservatif DU-nya atau yang merupakan hasil gabungan dari nilai integral UT2 sama UX2, yaitu UT n, x, t kuadrat plus UX n, x, t kuadrat, dan dan batas integralnya itu dari 0 sampai 1. Setelah itu
dicari nilai konservatif DU-nya dengan mensubstitusikan N-nya itu sama dengan 5. Dan di sini kita menggunakan sintaks F-valve yang mana biar hasilnya itu berupa bilangan desimal atau bilangan real. Karena kalau nggak pakai ini nanti hasilnya pecahan. Setelah itu yang terakhir kita buat plot dari masing-masing integral UT2, integral UX2 yang mana disubstitusikan N-nya sama dengan 5 dan konservatif DU-nya yang mana dari hasil line 13 ini dan batas TU-nya dari 0 sampai 10. Nah, konserv DU-nya itu merupakan garis lurus merah ini. Mungkin untuk materinya cukup sekian, cukup ini aja. Kemudian untuk latihan sama tugasnya, latihannya itu deadline-nya sama kayak biasanya di hari praktikum pukul 23.59 dan latihannya itu kalian cukup tuliskan kembali skrip praktikum hari ini serta kalian jelaskan step by step-nya. Terus untuk tugas praktikumnya, deadline-nya di hari praktikum. Dan di sini ada study case, sebuah senar panjang setengah meter dengan massa 0,005 kg ditegangkan dengan gaya 400 Newton dan kedua ujungnya terikat. Senar tersebut digetarkan dengan cara menarik tengah-tengahnya sehingga mempunyai simpangan awal 0,03 meter. Kemudian dilepaskan tanpa diberi kecepatan awal. Dan di sini ada model getaran senar yaitu do kuadrat Y per do X kuadrat sama dengan W per F kali G do kuadrat Y per do T kuadrat atau do kuadrat Y per do X kuadrat sama dengan M per F. Nah, di sini kan W per G itu sama dengan M. Dikali do kuadrat Y per do T kuadrat di mana Y-nya itu merupakan fungsi dari X sama T dan syarat batasnya Y0, T sama dengan 0, Y0,5 T sama dengan 0 dan T-nya lebih dari sama dengan 0. Terus untuk pertanyaannya, kalian buat program animasi dari gerakan gelombang senar di atas dengan menggunakan Maple. Setelah itu, kalian analisa hasil yang diperoleh dan kalian simpulkan dari hasil analisa tersebut. Mungkin cukup sekian materi praktikum kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada error atau pertanyaan dan lain-lain, silakan kalian tanyakan di grup langsung. Kalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.